Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bincang kita dengan Ibu Dr. Imelda terkait dengan sertifikat halal dalam acara Siraman Rohani Spesial Ramadan kerjasama Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sang Aji TV. Pada kesempatan ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada narasumber kita yang sudah luar biasa sekali tadi menjelaskan tentang sertifikat halal dan sebagainya. Kita mau tahu nih, bagaimana pengalaman Ibu ya, mungkin pengalaman Ibu yang unik gitu ya dalam mendampingi proses sertifikasi halal ini. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau bicara pengalaman gitu ya, mungkin ini tidak lepas dari amanah kami di Halal Center ya. Jadi selama ini Halal Center sudah mendampingi kurang lebih sebanyak 200.000 sertifikat halal secara gratis yang itu didapatkan di seluruh Indonesia. Jadi kebetulan Halal Center memiliki lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H. LP3H ini telah menaungi 3.500 pendamping PPH. Bapak Ibu sekalian, pengalaman itu memang akan sering kita temui dalam hal ini ketika mendampingi pengajuan pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Seperti apakah? Ya tentu saja banyak pelaku usaha yang mungkin selama ini belum paham gitu ya, atau belum ada halal awareness, belum ada kesadaran ini untuk apa gitu ya. Kan toh saya itu sudah halal Bu, tanpa saya mengajukan sertifikat halal sebetulnya produk saya sudah laku, kira-kira begitu kan. Nah tapi seringkali akan kita sampaikan bahwa ini adalah bagian dari amanat negara ya, kewajiban sebagai warga negara yang harus diikuti, dan tentu saja pelaku usaha yang produknya sudah bersertifikat halal akan memberikan ketenangan kepada konsumen. Ini luar biasa. Saya kira kita kalau belanja gitu Ibu ya, kita pergi ke resto atau tempat makanan, kita tentu opsinya kalau ada produk itu sudah punya sertifikat halal, tentu kita akan lebih condong memilih produk yang punya sertifikat halal tersebut. Nah, banyak pelaku usaha yang memang awalnya tidak paham ya. Terus bagaimana? Ya, akhirnya kita menggerakkan pendamping PPH yang tersebar tadi, walaupun yang aktif mungkin sekitar 1000-an ya dari 3.500 itu, untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal ini, terutama yang gratis. Yang gratis saja itu kadang dulu awal-awalnya tidak banyak yang tertarik Bapak Ibu gitu. Nah, tetapi saat ini alhamdulillah sudah semakin banyak yang mengajukan, sudah rebutan. Jadi kuota yang digelontorkan pemerintah gratisnya itu kan juga terbatas. Jadi mohon dipahami juga, tadi belum sempat saya sampaikan, gratis untuk yang skema self declare itu kan ada kuotanya Bapak Ibu. Kenapa ada kuotanya? Karena kan ada nilai biaya yang dibutuhkan, di mana satu sertifikat halal biayanya 230.000. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan sedemikian dana kan gitu ya, dari dana APBN dalam hal ini, dan melalui BPJPH. Nah di tahun 2025 ini ada sekitar 600.000 yang akan digelontorkan, dan saat ini belum dibuka. Jadi kuotanya belum dibuka Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, monggo masih ada kesempatan gitu ya. Kemudian dalam pendampingan itu yang kami lakukan di beberapa daerah, karena kami tersebar ya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mungkin saya bisa cerita sedikit gitu ya. Ada salah satu pendamping yang ada di ujung timur gitu, kebetulan ada salah satu pendamping kami yang di Biak ya. Biak itu berarti di Papua ya Bapak Ibu ya. Kami lihat dia capaiannya luar biasa. Jadi selama setahun itu ada 80 sertifikat halal yang sudah diterbitkan di Biak. Ini kan luar biasa. Terus saya tanya, kok bagaimana Bapak gitu ya, kan karena kebetulan saya belum pernah sampai ke sana. Kita komunikasinya dengan para pendamping saat ini, kalau memang memungkinkan kita datangi Ibu, jadi kita langsung datang ke visit ya. Tapi kalau tidak kita bisa by phone. Saya tanya apa yang membuat capaian sertifikat halal di Biak itu meningkat. Di antaranya memang adalah faktor dari pendampingnya. Jadi pendampingnya ini harus semangat menyampaikan, karena sebenarnya mereka tidak tahu, para pelaku usaha itu nggak ngerti gitu ya. Tapi pendampingnya inilah yang luar biasa, akhirnya yang menjadi ujung tombak gitu ya. Nah bagaimana dengan di Jogja? Nah di Jogja alhamdulillah Bu Dr. hari ini sudah semakin banyak, sudah banyak yang ke Halal Center untuk minta didampingi. Saya kira begitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Dr. Imelda. Kita mungkin juga perlu tahu ini untuk masyarakat luas ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan peran serta atau partisipasi masyarakat luas dalam rangka mendukung implementasi sertifikat halal. Jadi mungkin kita yang tidak punya usaha atau mungkin masyarakat biasa, kira-kira apa sih yang bisa kita
berikan kontribusi seperti apa gitu. Baik, Ibu, ini pertanyaannya sulit ini ya. Coba baik. Mungkin pertama begini, sebagai pelaku usaha masyarakat mungkin kita kategorisasikan sebagai pelaku usaha, tentu Bapak Ibu perlu mulai mengurus sertifikat halal ini gitu ya. Bagi yang sudah punya, alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah memenuhi syarat sebagai warga negara mengajukan produknya sertifikat halal. Bagi yang belum, mari kita sampaikan informasi ini kepada khalayak luas, kepada keluarga kita, kalau keluarga kita menjadi pelaku usaha, kepada kerabat, kepada tetangga untuk mengajukan sertifikat halalnya. Kemudian bagi kita mungkin sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen, kita sampaikan kepada anak peserta didik kita, kepada mahasiswa kita bahwa halal itu tidak hanya melulu soal makanan dan minuman. Halal sudah menjadi bagian lifestyle gitu ya. Jadi gaya hidup, memilih produk yang sudah bersertifikat halal, kosmetik halal, makanan halal, bahkan sekarang sudah banyak food court, kantin yang sudah bersertifikat halal. Ini luar biasa, ini di kantin UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Ini asuhan Ibu Ketua PW Muslimat DIY, Ibu Hajah Fatma Amelia, sudah bersertifikat halal, Ibu sudah memenuhi kriteria zona khas. Nah ini, kemudian bagi para pemerintah tentu saja memberikan kemudahan ya, mensupport dengan regulasi-regulasi yang memadai sehingga proses sertifikat halal itu menjadi lebih mudah. Gitu. Saya kira itu apapun bisa kita lakukan dalam hal ini, tentu saja menyebarkan informasi ini, mendorong ya untuk para pelaku usaha mengajukan sertifikat halal. Ya, oke, terima kasih. Saya kira menarik dan butuh adanya sinergi ya dalam rangka untuk mengimplementasikan sertifikat halal untuk masyarakat luas. Saya kira butuh sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak. Antara lain dari pemerintah tentunya sudah mendukung dengan adanya undang-undang, kemudian juga pelaku usaha, kemudian juga masyarakat, dan juga tadi yang lembaga Ibu tadi juga memberikan dukungan, memberikan bimbingan, dan juga memberikan dampingan itu. Saya kira dengan adanya kerjasama yang sangat erat, kerjasama yang sangat dinamis dan juga optimis, kita akan menjadikan masyarakat kita semakin sadar, semakin memahami apa arti penting sertifikat halal. Sehingga apapun yang kita makan, kita gunakan, dan apapun yang keperluan hidup sehari-hari adalah sudah terjamin bahwa kehalalannya, kebersihannya sudah menjadikan hati kita menjadi nyaman dan tenang. Jadi gitu ya tadi Bu Dokter, bahwa salah satu arti penting dari sertifikatnya adalah membuat kita tuh nyaman, makan juga enak, kemudian berdandan juga nyaman, kemudian kita menggunakan barang-barang tidak ada rasa atau rasa was-was atau mungkin rasa ragu-ragu bahwa ada hal lain atau barang haram yang nanti akan melekat di dalam barang yang kita gunakan. Maka Bu Dr. Imelda, barangkali ada yang mau disampaikan lagi sebelum acara Siraman Rohani spesial Ramadan kerjasama antara PW Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sang Aji TV akan kita akhiri. Monggo Bu Imelda. Baik, terima kasih Bu Dr. Hajah hari ini. Baik Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, sebelum kami undur diri, kami tutup, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan bahwa mari kita sambut amanat Undang-Undang JPH ini, jaminan produk halal, dengan senang, dengan sukacita. Kita lakukan maksimal yang bisa kita kerjakan. Di antaranya kalau kita sebagai pelaku usaha, mari kita ajukan produk kita untuk mendapatkan sertifikat halal. Banyak cara, banyak jalan, dan tidak mahal. Kemudian kalau kita sebagai konsumen, mari kita menjadi konsumen yang cerdas. Kita pilih, kita gunakan, kita konsumsi yang sudah halal. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kesempatannya. Mungkin dalam hal ini saya pribadi, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Saya kira itu, monggo. Terima kasih Bu Dr. Imelda yang sudah membersamai kita, bincang-bincang kita pada saat ini yang bicara tentang sertifikat halal. Ya, jadi Bapak Ibu dan para pemirsa yang budiman, kita tadi sudah disampaikan apa itu sertifikat halal, apa urgensitas atau arti penting bahwa kita butuh sertifikat halal, bagaimana cara kita mendapatkan, berapa lama sertifikat itu berlaku, bagaimana cara perpanjangan, dan bagaimana kerjasama yang bisa kita lakukan dari antar sektor ya, stakeholder ya, bisa nanti ada yang dari pihak pelaku usaha, dari pemerintah, dari pendamping halal center dan sebagainya, termasuk juga bagaimana kita sebagai warga masyarakat harus berpikir cerdas gitu ya, bagaimana memilih produk yang kita gunakan, memilih makanan yang kita makan, yang kita minum menjadi barang yang memang betul-betul terjamin
dan sudah menjadi sudah mendapatkan sertifikat halal, sehingga kita menjadi enak, nyaman, tentram, dan hati kita senang ya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada bincang saat ini bersama Dr. Imelda yang sudah cerita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Masyarakat menjadi semakin tahu, masyarakat semakin cerdas, dan kita sebagai warga masyarakat, khususnya masyarakat muslim, tidak was-was lagi ketika kita makan, minum, juga menggunakan peralatan-peralatan yang kita butuhkan sehari-hari karena adanya sertifikat halal. Kami dari tim pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mohon maaf apabila dalam kita membersamai bincang saat ini ada kekurangan atau ada kesalahan, dan semoga harapan kita, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat baik untuk kami pribadi dan juga untuk masyarakat luas, sehingga sertifikat halal itu akan sudah membudaya dan akan menjadi sesuatu yang melekat pada kehidupan kita. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.